Direktur bertanya yang belum berangkat haji ya, tadi hitungan saya kurang lebih berarti sekitar 40%. Artinya 60% sudah berangkat ya Bapak dan Ibu ya. Sudah bolak-balik. Yang berangkat tahun 2023 ada di sini. Ibu ada yang berangkat 2023. Oh, iya. Yang berangkat 2024. Wah, ada yang berulang kali ya. Berarti artinya update penyelenggaraan haji di tahun-tahun setiap tahunnya sudah merasakan, gitu ya. Nah tadi memang disampaikan oleh Pak Direktur kan kita melakukan dada. Jadi kami itu kemarin di PHU gitu ya, di dalam menyelenggarakan haji ini pimpinan itu selalu mengatakan ya kami sering ke sana gitu kan menyelenggarakan haji. Tiap tahun kami ke sana, bahkan setahun bisa 2 kali 3 kali ke sana gitu ya. Tapi jangan sampai sedikit pun dalam hati kita terbesit kesombongan dalam mengurus jamaah haji. Udah biasa tiap tahun kita menyelenggarakan, gampang. Itu pasti akan ada masalah. Pasti akan ada masalah. Walaupun tiap tahun kita menyelenggarakan, masalahnya pun berubah setiap tahun. Nggak pernah sama setiap tahun itu permasalahannya. Jadi tadi makanya Pak Direktur menyampaikan lapangkan dada, ikhlaskan hati kita, niat kita pada saat menyelenggarakan ibadah haji. Dan Bapak dan Ibu di sini kan sebagai penyelenggara haji ya, kita ini bersinergi. Ada PPIH embarkasi, ada PPIH kloter, ada PPIH pusat, ada PPIH Arab Saudi. Ditambah lagi ada PHD, ada KBIHU. Dan sekarang PHD sama KBIHU ini melebur dalam kloter, fungsinya dikuatkan di dalam kloter. Jadi kita ini bersinergi Bapak dan Ibu. Pada saat kita berangkat ke sana, kita bukan hanya membawa jamaah kita, asal daerah kita, KBIHU kita, tapi membawa nama bangsa dan negara. Yaitu yang kita inginkan, sehingga penyelenggaraan haji ini tidak kita lakukan secara egois, tapi kita berkoordinasi, berkomunikasi, dan konsultasi. Karena penyelenggaranya banyak, ya bukan kita sendiri saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Memang saya bukan berarti tadi kawakan atau sudah berpengalaman, tidak ya Bapak dan Ibu. Kalau saya PPIH ini kebanyakan di Arab Saudi, jadi pernah di pelaksana akomodasi di sektor, ya pernah juga diamanai sebagai kepala seksi transportasi di Arab Saudi di Dakar Bandara, 2 kali sekretaris Dakar Madinah, dan terakhir kemarin kepala Dakar Bandara. Ya. Tapi saya belum pernah merasakan petugas kloter. Iya, itu kekurangannya. Jadi kalau dibilang paripurna tidak gitu ya, karena ada pengalaman yang belum pernah saya rasakan. Dan saya juga nggak tahu kalau belum pernah merasakan kan. Gitu. Tapi dengan kita bersinergi di sana, mulai dari sini kemudian sampai di sana, insya Allah itu bisa kita saling lakukan ya, saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal karena kami tadi disampaikan BP Haji ini fungsinya sekarang melakukan dukungan terhadap PHU, karena penyelenggaraan haji 2025 masih dilakukan oleh Ditjen PHU Kementerian Agama. PP Haji memberikan dukungan karena ada sekitar 4.000 kabupaten kota se-Indonesia, tidak bisa semuanya dicapai oleh teman-teman PHU termasuk BP Haji. Ya, maka kami saat ini kebagian di Kabupaten Sukabumi. Artinya selain kami mensosialisasikan keberadaan BP Haji, tapi juga kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2025 ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, pertama terkait dengan tadi optimalisasi peran kloter ya, di mana sekarang bersinergi ketua kloter, pembimbing ibadah, kesehatan, PHD dan KBIHU. Bahkan PHD dan KBIHU tahun ini diikutkan dalam BIMTEK petugas. Di sini diikutkan nggak Pak? KBIHU enggak ya? Karena kalau di panduan BIMTEK-nya boleh mengikut sertakan KBIHU. Ada beberapa embarkasi yang mengikut sertakan KBIHU dalam
BIMTEK-nya. Ya, jadi itu dalam rangka untuk bersinergi mulai dari awal di daerah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama hal penting yang ingin saya sampaikan, ini Kabupaten Sukabumi di gelombang 1 atau gelombang 2 Pak keberangkatan? 1-2. Oh, ada di semuanya ya? Baik, ada di semuanya. Pertama terkait dengan keberadaan di Madinah. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa Madinah itu yang paling krusial di sana adalah hotel. Hotel kita di sana disewa dengan sistem jogging time. Jadi sudah dijadwal tuh Bapak dan Ibu, check-in-nya kapan, check-out-nya kapan. Dan itu ketat sekali karena nanti itu bergantian. Bergantiannya bukan hanya untuk negara kita saja, tapi seluruh negara di dunia. Check-in check-out-nya itu. Beda dengan di Mekah. Mekah kita nyewanya full musim. Jadi selama musim haji itu hotel milik kita. Nggak ada negara lain di hotel itu. Jadi kita bisa ngatur bebas, luasa. Ya. Nah, karena check-in check-out di Madinah itu, maka masa tinggal di Madinah itu tidak sama antara 8-9 hari jamaah itu. Ya, 8 dan 9 hari. Nah, kendalanya di tahun-tahun berikutnya, yang tahun-tahun sebelumnya itu biasanya kaitannya dengan arba'in. Betul ya Bapak dan Ibu? Saya 2023 sekretaris Madinah itu banyak jamaah yang protes ya, kemudian hampir demo karena kekurangan arba'in, walaupun cuma satu kurangnya. Satu waktu Pak kasih. Satu waktu sambil nonton raker. Ya, luar biasa. Oleh karena itu di 2024 kemarin pemerintah menghapuskan di dalam buku-buku manasik narasi arba'in. Ya, tapi mengganti dengan ibadah 5 waktu di Masjid Nabawi. Ya, jadi narasi arba'in sudah kita tidak masukkan lagi. Nah, ini juga perlu kerjasama dari Bapak Ibu dan pembimbing KBIU. Karena tadi keterbatasan tinggal di Madinah. Karena hotel-hotel di Madinah itu udah banyak digusur semua Bapak dan Ibu. Negara-negara lain sekarang masuk semua ke Markaziyah. Jadi berebut hotel itu. Ya. Bahkan negara-negara lain itu kayak Turki, Malaysia, waktu tinggal di Madinah itu hanya 5 hari. Dan mungkin kita menuju ke sana ya Pak Direktur ya, untuk BP Haji tadi disampaikan oleh Bapak Direktur di sambutan akan mengurangi masa tinggal di Madinah. Karena kendalanya itu kalau di Madinah. Nah, jadi ini mohon kerjasamanya. Kemudian terkait dengan gelombang 1. Gelombang 1 jamaah haji, gelombang kedua ya. Gelombang kedua jamaah haji mendarat di Jeddah. Arab Saudi saat ini sudah memperbaiki sistem ya, secara keseluruhan, termasuk proses di bandara. Ya, termasuk proses di bandara. Dulu Bapak dari waktu kami bertugas di bawah tahun 2019 ke bawah, dan mungkin Bapak dan Ibu yang sering mendampingi jamaah, berapa lama Bapak dan Ibu proses imigrasi di Arab Saudi? Lumayan lama Pak. Lumayan lama. Bisa 4 jam, 5 jam jamaah baru keluar dari bandara. Sekarang berapa lama Bapak dan Ibu proses jamaah keluar dari mulai tiba di bandara sampai kemudian keluar berangkat ke hotel? Nah, Jawa Barat fast track. Berapa durasinya fast track? SOP Arab Saudi durasi fast track itu 30 menit Bapak dan Ibu. Kami waktu saya datang ke Kadaker Bandara pernah bernegosiasi dengan bandara. Di situ ada Kementerian Haji, ada Wikala, ada Nakobah, ya, ada Muasasa. Kemudian kami negosiasi untuk memiliki kesempatan dalam mengatur jamaah menaiki bis setelah turun pesawat, X-ray naik bis kan? Untuk jamaah naik bis kita kelompokkan berdasarkan rombongan. Betul Bapak dan Ibu ya? Berdasarkan rombongan naik ke dalam bus. Kami minta waktu 60 menit mengatur jamaah untuk bisa kita kelompokkan berdasarkan rombongan. Mereka nggak ngasih, tidak bisa. 30 menit.
Kami pernah melakukan simulasi di lapangan langsung Bapak dan Ibu. Kedatangan jamaah waktu itu JKG, kami atur untuk perombongan. Berapa dan Bapak dan Ibu? Sampai 1 jam belum selesai. Sampai akhirnya seluruh pihak berwenang di bandara turun negor kami. Besoknya kantor urusan haji disurati karena kami melanggar prosedur. Nah ini hal penting juga Bapak dan Ibu sekalian yang perlu disampaikan kepada jamaah, bahwa pada saat tiba di dalam bandara nanti kemungkinan rombongan itu akan pecah karena petugas pasti akan memasukkan jamaah begitu keluar dari X-ray langsung masuk ke bus yang sudah ada, masuk ke bus yang sudah ada, masuk ke bus yang sudah ada sesuai dengan kapasitas yang ditentukan oleh syarikat. Dan syarikat memberikan kapasitas bus itu 45 orang. Artinya kalau Bapak dan Ibu di sini satu rombongan berapa lokasi? 40 orang. Artinya nanti akan ada 5 orang yang diambil dari rombongan lain untuk masuk ke dalam bus tersebut. Ini juga perlu diberikan pemahaman kepada jamaah. Itu terkait dengan kedatangan di bandara. Untuk gelombang kedua, wajib semua jamaah memakai kain ihram mulai dari embarkasi. Karena di sana tidak ada kesempatan untuk berganti kain ihram di bandara Jeddah. Jadi langsung makainya dari sini. Untuk niatnya silahkan diatur mau di Yamlam atau mau di bandara Jeddah. Silahkan. Tapi jamaah sudah siap dengan pakaian ihram mulai dari embarkasi. Ya itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur kebijakan baru kita. Kalau kemarin kebijakan kita adalah murur. Ya, ada 2 tahun 2024 kemarin, kebijakan murur dan kebijakan safari wukuf khusus. Ya. Safari wukuf khusus ini bukan hanya saja safari wukuf safari wukuf yang dilakukan oleh KKHI terhadap jamaah-jamaah yang sudah tidak bisa bergerak secara fisik, tapi untuk tahun 2024 kemarin safari wukuf khusus dilakukan oleh untuk lansia, risti, disabilitas dan pendampingan ditunjuk. Gitu ya. Safari wukuf. Dan ditambah kebijakan murur. Murur dilakukan karena tahun kemarin kita tidak mengambil Mina Jadid, ada sekitar 37.000 jamaah yang kita tidak memakai Mina Jadid. Di Mina Jadid itu 37.000 jamaah Bapak dan Ibu. Artinya 37.000 ini masuk semua ke dalam Muzdalifah. Dan Bapak dan Ibu kemarin yang berangkat sudah perhatikan bagaimana kondisi Muzdalifah, luar biasa. Lautan manusia tanpa space, betul Pak ya? Tanpa space sampai luber keluar. Itu kita sudah terapkan murur. Artinya jamaah yang sudah ditentukan sekitar 25.000 dari Arafah diangkut pakai bus khusus, tidak berhenti di Muzdalifah, langsung ke Mina. Artinya tidak mampir ke Muzdalifah. Nah ini juga peran KBU, peran pemimpin ibadah untuk memberikan penjelasan kepada jemaah. Dan tahun ini selain tadi kebijakan murur dan safari wukuf khusus, ada kebijakan tanazul Mina, di mana sekitar kurang lebih 95 kloter atau 37.400-an jamaah, ya, yang mereka tinggal di wilayah Syisyah dan Rodoh. Udah ketahuan hotelnya belum Bapak? Belum ya. Nah, nanti jamaah yang tinggal di Syisyah dan Rodoh, artinya nanti Bapak dan Ibu dari 4 kloter ini, kalau udah ketahuan hotelnya ada di wilayah Syisyah atau di wilayah Rodoh, kemungkinan akan masuk ke dalam 37.400 jamaah yang akan masuk ke dalam program Tanazul Mina. Ya. Tanazul Mina itu seperti apa Bapak dan Ibu? Tanazul Mina itu, ya, jamaah nanti ada yang dari Arafah mungkin murur langsung ke Mina, atau ada jamaah yang tidak murur, dia masuk ke Muzdalifah dulu baru ke Mina. Nah nanti mulai dari Minanya nih, dari Minanya jamaah-jamaah yang memungkinkan di tanggal 10 Zulhijjah itu dari Muzdalifah diangkut ke Mina, dari Mina langsung ke
Aqobah. Ya. Dari Mina langsung Aqobah, dari Aqobah langsung menuju ke hotel di Syishah dan Roto. Atau jamaah-jamaah tertentu yang risti, yang tua, yang gak kuat, dari Muzdalifah atau tadi yang mengikuti program Murur masuk ke Mina, mereka singgah dulu di tenda, istirahat sejenak, nanti dari tenda baru lanjut ke Aqobah, ke Jamarot, nanti pulang ke hotel di Syishah atau Roto. Itu mekanismenya. Jadi ini yang perlu diberi pemahaman juga kepada jamaah. Nanti gimana Pak, Ibu di hotel? Selama ini kan kalau udah masyair semua di Arafah, Muzdalifah, Mina, hotel kan sepi. Hotel itu matiin listrik, matiin air, AC mati. Betul ya Bapak Ibu ya? Nggak ada kehidupan di hotel. Nah tapi nanti itu kita komunikasikan ke pihak hotel dan ke pihak syarikat. Ya jadi nanti jamaah yang mengikuti program Tanazul Mina, ya dia akan difasilitasi di hotelnya, akan diberikan makanan siap saji di tanggal 10, 11, 12, 13. Artinya jamaah yang ikut Tanazul Mina itu dia tidak punya konsumsi di Mina. Ya. Nah ini makanya perlu dicermati Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai nanti kesian nih udah masuk program Tanazul Mina, tetap tinggal di Mina, akhirnya makan fasilitas jamaah yang harusnya tetap di Mina. Nah dengan program seperti ini, insya Allah tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, space di Mina akan mendekati normal. Ya, akan mendekati normal sekitar 1,2 atau 1,3 meter persegi per jamaah. Kalau tanpa itu bisa space-nya 0,6 atau 0,8 meter persegi per jamaahnya. Ya. Nah itu beberapa hal Bapak dan Ibu yang menjadi perhatian khusus terkait dengan kebijakan tahun 2025 ini. Ya. Nah kalau untuk bandara atau fast track itu masih seperti biasa, yaitu Cengkareng, Solo dan Surabaya, yaitu fast track ya. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Ya banyak sebenarnya hal-hal yang perlu disampaikan ya, tapi nanti insya Allah bisa diperdalam lagi dalam diskusi mungkin nanti kalau dilakukan oleh Kasih Haji atau nanti pada saat bersama dengan jamaah. Ya mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan ya untuk bisa melakukan pembinaan, ya kemudian pelayanan dan pelindungan kepada jamaah haji kita. Ya, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.